Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fariska Rufini dengan NIM A1H124037 kelas A. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ciri utama masyarakat madani. Ada beberapa ciri utama dalam civil society. Yang pertama, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. Yang kedua, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dan yang terakhir, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis. Berikut ini adalah beberapa karakteristik masyarakat madani. Yang pertama, free public sphere. Free public sphere merujuk pada ruang publik yang bebas sebagai sarana masyarakat untuk mengemukakan pendapat. Konsep ini mencangkup yang pertama, akses penuh warga negara terhadap kegiatan publik seperti menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, dan mempublikasikan informasi. Yang kedua, merupakan elemen penting dalam pengembangan dan perwujudan civil society atau masyarakat sipil. Yang ketiga, bertujuan mencegah pembungkaman kebebasan warga negara oleh penguasa yang tiranik dan otoriter. Yang keempat, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasi terkait kepentingan umum. Kedua, demokratisasi. Demokratisasi adalah persyaratan mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak akan terwujud, yang mana demokrasi adalah suatu tatanan politik sosial yang bersumber dan dilakukan untuk warga negara. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakan pilar-pilar demokrasi yang meliputi A. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM, B. Pers yang bebas, C. Supremasi hukum, D. Perguruan tinggi, dan E. Partai politik. Karakteristik yang ketiga yaitu toleransi. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam civil society untuk mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain atau kelompok lain dalam masyarakat yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya diskriminasi. Keempat, pluralisme. Sebagai sebuah prasyarat penegakan civil society, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar. Pluralisme yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kelima, keadilan sosial atau social justice. Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencangkup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa. Keenam, partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa atau pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu supremasi hukum. Supremasi hukum yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Itu saja mungkin pemaparan materi dari saya terkait ciri dan karakteristik dari masyarakat madani.